Surat An-Nur diberi nama, surat tersebut diberi nama dengan surat An-Nur karena ayat yang sedang ingin kita kaji pada malam hari ini. Karena ada kata nur pada ayat itu, maka dari kata tersebut diambil untuk menjadi nama surat tersebut. Ayat itu adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya, nur, langit-langit dan bumi. Pertama yang ingin saya jelaskan bahwa ketika menyebut langit-langit dan bumi, tidak berarti hanya langit-langit dan bumi, namun ini ungkapan ingin mengatakan semua jagat raya yang disimbolkan dengan langit-langit dan bumi. Sama dengan ketika menyebutkan pagi dan petang, orang-orang yang selalu zikir kepada Allah di pagi dan sore hari. Lalu pertanyaannya, kalau siang kenapa? Apa mereka tidak berzikir? Ya zikir ya. Menyebutkan pagi dan sore atau pagi dan petang ingin menggambarkan bahwa total di sepanjang hari dari kehidupannya dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi samawat wal ard ingin mengatakan jagat raya secara keseluruhan. Ini yang pertama. Kedua, kata nur ya, yang biasa kita terjemahkan dengan cahaya. Sekarang kita di era sekarang cahaya dimunculkan atau dihasilkan oleh listrik. Cahaya lampu ini lampu dari aliran listrik. Kita seakan tidak mengenal ada cahaya lain kecuali itu mungkin untuk orang-orang zaman dahulu karena belum kenal listrik, bahwa cahaya itu yang didapat oleh lampu strongking katakan. Yang lebih mundur lagi ke belakang mungkin dari obor dan sejenisnya, lampu-lampu yang menggunakan minyak tanah dan lain sebagainya. Namun cahaya ini adalah cahaya yang bersifat materi. Ya. Tentu ketika kita mengatakan Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi, jangan dimaknai dengan cahaya yang sifatnya materi ini. Ya. Kalau kita kemudian mengatakan apa boleh kita menyebut Allah dengan nur, kalau pemahaman kita atau pemaknaan kita bahwa Allah adalah nur dengan pengertian cahaya yang materi ini, maka itu jelas keliru, jelas salah yang demikian. Tetapi apabila kita memaknai nur sebagai sesuatu yang jelas dan pada waktu yang sama dia juga membuat dan menjadikan sesuatu lain menjadi jelas, karena itu definisi nur, sesuatu yang jelas pada dirinya dan membuat sesuatu lain di sekitarnya menjadi jelas. Ketika ada lampu yang wattnya terbatas, dia pada dirinya terang dan dia membuat terang di sekitarnya. Makin besar watt lampu itu tentu yang akan menjadi terang disebabkan oleh cahaya itu tentu makin meluas. Apabila kita memaknai nur sebagai sesuatu yang jelas dan menjadikan sesuatu lain juga menjadi jelas, maka kita menyebut Allah sebagai nur tidak salah. Allah nur, zat yang maha jelas. Dan dia yang telah menjadikan semua jagat raya ini menjadi jelas bagi kita. Allah yang menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi jelas, menjadi kelihatan oleh kita dan menjadi jelas oleh kita. Siapa yang memberikan nilai jelas bagi sesuatu tersebut? Yaitu Allah yang memberikan dengan menciptakannya. Ya. Jadi kembali secara ringkas bahwa Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah pencipta langit-langit dan bumi. Allah lah yang mengeluarkan langit dan bumi dan seluruh jagat raya dari ketiadaan menjadi ada. Dan dia, Allah, adalah zat yang maha nyata, maha zahir, maha jelas. Ya. Dalam doa Kumail kita baca yang demikian. Wa binuri wajhikal ladzi adha'a lahu
kullu syai'. Dan aku bersumpah kepadamu ya Allah, memohon kepadamu ya Allah dengan nuri wajhik, dengan cahaya wajahmu, yang dengannya semua jagat raya menjadi terang, menjadi ada, menjadi jelas bagi kita semua. Alaihal, kita tidak ingin masuk lebih dalam menjelaskan poin tersebut. Allahu nurus samawati wal ard. Kemudian dilanjutkan dengan menyajikan perumpamaan. Masalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah. Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah menciptakan cahaya. Allah telah menciptakan cahaya dan cahaya itu sekarang akan diperumpamakan. Ketika kita memahami Allahu nurus samawati wal ard secara ringkas demikian, sekarang Allah ingin memperkenalkan kepada kita melalui tamtsil, melalui percontohan. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah adalah kamishkat. Para ulama mengatakan percontohan ini Allah ingin mempercontohkan apa dengan contoh ini. Apa yang ingin Allah jelaskan kepada kita? Sebagian mengatakan yang ingin dijelaskan oleh Allah melalui percontohan ini adalah ma'rifat yang ada pada hati hamba mukmin. Ma'rifat yang ada pada hati hamba mukmin itu bagaikan cahaya. Dia adalah sesuatu yang jelas, dan dia juga akan menjadikan sesuatu lain menjadi jelas, sehingga hamba bisa melangkah dalam kehidupannya dengan penuh kejelasan. Melalui bimbingan Allah, semuanya menjadi terang dan semuanya menjadi jelas di hadapannya. Sebagian memaknai apa kira-kira tamtsil ini yang Allah ingin sampaikan melaluinya pesan kepada kita. Apa pesan yang ingin Allah sampaikan? Tentunya banyak keterangan-keterangan para ulama yang lainnya. Saya sengaja tinggalkan, saya sebutkan satu yang mungkin paling mudah di antara yang lainnya untuk bisa kita fahami. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah kamishkatin. Mishkat itu, ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menggambarkan cahayanya melalui percontohan sesuatu yang ada di masa lampau. Mungkin masa ini sudah tidak lagi relevan yang demikian. Tidak lagi banyak orang memiliki kebiasaan, karena kita katakan sekarang punya lampu dengan listrik, sehingga tidak butuh dengan sarana-sarana mendatangkan cahaya seperti di puluhan abad yang lampau. Mishkat itu adalah satu lubang yang kita lobangi dari tembok kita. Kemudian setelah kita lobangi, tentunya transparan, kita lobangi. Setelah itu kita letakkan lampu di situ. Lampu yang pakai minyak tentunya, ada sumbunya, ada minyaknya. Kita letakkan di situ, bukan digantung. Kalau digantung fanus namanya dalam bahasa Arab. Tidak digantung, kita letakkan di mishkat. Kemudian kita tutup dengan kaca. Lampunya itu ada kaca. Kalau contoh begini, di masyarakat kita lampu minyak itu ada semprongnya, kata orang Jawa. Ada zujaj, ya. Terkadang lampunya di tengah, diletakkan di tengah, kemudian ada bejana segi 4 yang ada kacanya. Ya. Kalau kita gantung lain, ini tidak, kita letakkan di tembok yang sudah kita lobangi. Ada kacanya. Kacanya tentunya tidak sepenuh tembok yang kita lobangi, karena dia tidak akan menyisakan udara sehingga akan mati. Ada sisa untuk mengeluarkan panas dan juga untuk hal-hal lain. Mishkat itu demikian. Jadi yang kita lobangi di tembok, kemudian kita letakkan misbah. Kamishkatin, perumpamaan cahaya Allah seperti mishkat. Fiha misbahun, di dalam mishkat, tembok yang kita lobangi itu ada misbah, ada lampu. Sekali lagi, lampu minyak, ya. Lampu yang bahan bakarnya adalah minyak, ada sumbu di situ. Al-misbahu fi zujajah, lampunya diletakkan di kaca, kayak toples begitulah, ya, kaca pokoknya. Al-misbahu fi zujajatin,
Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Dan kacanya seperti bintang durri. Ya, bintang yang sangat keras cahayanya, bercahayanya, bersinarnya cukup kuat dan tidak terputus-putus. Ya. Kacanya itu bening sedemikian rupa. Kalau apinya kencang, tapi kacanya kaca riben itu contoh, mungkin cahayanya tidak akan memantul dengan sempurna. Lampunya baik, sumbunya bagus, minyaknya bagus, kacanya pun sangat-sangat bening. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Apinya itu dinyalakan dengan bahan apa? Bahan dari pohon yang penuh berkah. Syajaratin mubarakah. Pohon apa itu? Pohon zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah. Dia, pohon itu tumbuh bukan di bagian timur. Bukan di bagian timur. Sehingga ketika matahari bersinar, cuman bagian tertentu dari pohon itu yang kena sinar matahari, sementara sebagian sini tidak terkena oleh matahari. Tidak juga di barat, sehingga kalau matahari dari arah barat menyinar, hanya bagian barat dari pohon itu yang kena sinar, sementara bagian lain tidak kena sinar, sehingga tumbuhnya buah zaitun itu tidak akan maksimal. Sehingga minyak yang dihasilkan dari pohon zaitun yang tidak sempurna mendapatkan sinar matahari secara utuh tidak akan menghasilkan buah yang indah juga, buah yang bagus juga. Ini pohonnya la syarqiyah wala gharbiyah. Tidak di timur, tidak di barat. Dia di tengah-tengah yang sepanjang siang dia selalu kena matahari di semua daunnya, semua tangkainya kena sinar matahari, sehingga tumbuh dengan bagus dan menghasilkan minyak yang sangat bagus. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Hampir-hampir, belum bicara tentang apinya, minyaknya, karena begitu bening minyak yang dihasilkan dari pohon yang istimewa itu, minyak itu sendiri, minyak itu seperti sudah menyala-nyala. Yakadu zaituha yudhi. Minyaknya saja hampir-hampir menyala, hampir-hampir menyinari, walau lam tamsashu nar, walaupun dia belum tersentuh oleh api. Nurun ala nur. Tidak ingin mengatakan ada dua cahaya, tidak. Nurun ala nur artinya nurun mudha'af. Cahayanya itu menjadi berlimpah, berlipat ganda. Ada pantulan-pantulan yang sangat luar biasa, yang dipantulkan oleh api itu sendiri, yang dipantulkan oleh beningnya minyak itu sendiri, yang dipantulkan cahaya oleh kaca yang ka'annahu kaukabun durri tadi, yang ka'annaha kaukabun durri, sehingga cahaya yang dihasilkan oleh lampu yang berada di dalam mishkat ini benar-benar sangat luar biasa terangnya. Dia akan menyinari dengan sempurna. Nurun ala nur. Kemudian Allah lanjutkan, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan membimbing, memberi hidayah kepada cahayanya man yasha, orang yang Allah kehendaki. Wa yadribullahul amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Demikianlah Allah menyajikan percontohan buat manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini sekedar percontohan yang Allah ingin jelaskan. Tadi telah saya sampaikan bahwa para ulama ingin memahami. Ini Allah mencontohkan apa dengan mishkat yang fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah waz-zujajatu ka'annaha kaukabun durri ila akhir permisalan tersebut.
Apa yang Allah ingin serupakan dengan percontohan tadi? Tadi telah saya katakan bahwa sebagian ulama mengatakan Allah ingin mencontohkan ma'rifat, pengenalan kepada Allah dan kebenaran yang ada di hati seorang mukmin. Cahaya yang terpancar dari hati dan dari jiwa seorang mukmin akan memancar luas dan menyinari kehidupannya. Kemudian Allah melanjutkan menjelaskan cahaya Allah tersebut yang telah Allah umpamakan dengan apa yang telah kita jelaskan secara sekilas daripada ayat ke-35, bukan ayat ke-36, kita mulai ayat ke-35. Allah mengatakan bahwa cahaya Allah itu berada fi buyutin, berada di rumah-rumah. Apa sifat rumah-rumah itu? Adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Allah telah mengizinkan. Mengizinkan itu artinya apa? Allah memberitahukan bahwa tidak ada larangan dan tidak ada sesuatu yang menghalanginya untuk dilakukan. Izin itu demikian keterangan para ulama. Allah mengizinkan maksudnya apa? Allah telah memberitakan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu yang bisa dan boleh menghalangi ini untuk kita lakukan. Apa yang diizinkan oleh Allah? Yang diizinkan oleh Allah adalah anturfa. Cahaya itu berada di dalam rumah-rumah yang Allah telah izinkan. Artinya Allah telah perintahkan kita. Allah telah angkat hal yang melarang kita. Artinya Allah perintahkan. Perintah untuk apa? Anturfa'a, untuk ditinggikan. Tentu bukan maksudnya rumahnya telah diizinkan oleh Allah untuk ditinggikan tembok bangunannya agar tidak banjir misalnya. Tidak. Jelas bukan tembok-tembok itu yang Allah izinkan untuk ditinggikan. Sebelum saya lanjutkan, ada cerita semacam anekdot. Biasa urusannya dengan nahwu. Dalam nahwu, grammar bahasa Arab, ada yang namanya rafa, nasab, jar, jazam. Ya. Ini istilah-istilah yang para santri insyaallah semua tahu yang demikian. Sesuatu kalimat kata kerja maupun katakan kata benda yang dibaca rafa, itu dibaca dhamma. Katakan baitun, buyutun dibaca dhamma. Artinya dia marfu, dirafakkan, ya, dirafakkan. Kalau dibaca baitin, buyutin berarti majrur, dibaca jar, ya. Sekarang ayatnya mengatakan fi buyutin. Kenapa dibaca fi buyutin? Jelas. Dalam pelajaran dasar nahwu, para santri pun mengatakan karena ada huruf jar yang namanya fi. Setiap kata benda yang jatuh setelah huruf fi dia dibaca majrur, karenanya fi buyutin. Tidak boleh kita baca fi buyutun, tidak boleh. Ada seorang santri baru belajar nahwu dan Qur'ani, sok Qur'ani. Ini problemnya kalau sok Qur'ani. Dia ketika baca ayat ini dia baca fi buyutun. Ditegur oleh kiainya. Kok buyutun? Menurut kaidah nahwu yang dirancang oleh para ulama, diantaranya si Bawai, si Al-Khalil ibn Ahmad dan para tokoh nahwu yang lainnya, semua mengatakan kata benda yang jatuh setelah fi itu harus dibaca majrur, fi buyutin. Kenapa kamu wahai santri yang baru 2 minggu belajar nahwu kok ngotot mengatakan fi buyutun? Katanya saya tidak ikut para ulama nahwu, saya lebih ikut Allah. Karena Allah mengatakan adzina an turfa. Allah sudah mengizinkan untuk dibaca rofa. Berarti saya baca fi buyutun. Ya. Ala ayyahal, ya, untuk sekedar kita supaya tahu bahwa sok Qur'ani juga belum tentu cukup. Turfa di sini bukan artinya diizinkan oleh Allah untuk dibaca rofa, tapi an turfa maksudnya diagungkan. Ya, diagungkan. Ala ayyahal.
Ada cerita lain tentang nahwu juga yang supaya kita juga agak sedikit terhibur. Setiap santri yang pertama belajar nahwu biasanya dikasih contoh oleh kiainya atau ustadznya, daraba Zaidun Amron. Daraba Zaidun Amron. Kadang-kadang daraba Zaidun Kalban. Contohnya itu daraba Zaidun Amron. Ada seorang raja yang juga mulai, raja Ajam, ya bukan Arab, raja Ajam, mulai belajar nahwu, kemudian dia mengatakan ini sepertinya ada ketidakadilan. Memangnya salah apa Amr ini kok selalu dalam contoh nahwu selalu dipukul oleh Zaid. Daraba Zaidun Amron kan artinya Zaid memukul Amr. Maka diundanglah semua ahli nahwu satu negeri, pakar-pakar nahwu diundang ke istana dan ditanyai oleh raja. Saya minta keterangan yang logis dari kalian tentang kesalahannya Amr ini apa, kok selalu menjadi objek dipukul oleh Zaid. Kalau tidak ada jawaban dari kalian, berarti kalian pendukung kezaliman Zaid terhadap Amr. Saya akan hukum seberat-beratnya kalian. Dikasih waktu beberapa hari dan tidak dipulangkan, dimasukkan ke penjara semua, dimasukkan ke sel, suruh rembukan. Nanti hari tertentu dihadirkan lagi ke istana untuk dimintai keterangan. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, ya wailahum, celaka, mereka akan mendapatkan sanksi dari sang raja. Setelah beberapa hari mereka rembuk tidak ketemu. Memang ini sekedar contoh dan sudah dijelaskan oleh mereka, wahai sang raja, ini tidak ada hubungan dengan kezaliman dan keadilan. Ini sekedar contoh nahwu. Kalau tidak Zaid ya Amr contohnya. Untuk nama yang populer ya kalau tidak Zaid ya Amr. Tidak tahu. Pokoknya harus saya tahu kenapa Amr kok mazlum dipukul terus oleh Zaid di setiap halaman contoh nahwu. Kenapa, ada apa ini? Di hari yang telah ditentukan ternyata ada seorang ahli nahwu yang tidak sekedar ahli nahwu yang bijak dan bisa menghadapi orang bodoh yang sok bersikap adil tersebut. Ala ayhal. Setelah dihadirkan, semua merasa gagal untuk meyakinkan sang raja. Namun yang satu mengatakan, begini wahai tuan raja, sebenarnya kita ini sudah tahu, cuman tidak enak saja mau menyampaikan beberapa hari yang lalu. Apa? Coba jelaskan kepada kami. Kenapa Zaid selalu memukul Amr dalam contoh daraba Zaidun Amron? Tuan raja perlu tahu, orang ini tadinya namanya Umar, tapi dia mencuri huruf wawu dipakai di namanya karena layak digebuki oleh Zaid karena dia adalah pencuri. Jadi tidak salah Zaid ketika memukul si Umar yang mencuri nama dengan satu huruf Amr. Coba dia namanya Umar, dia akan dipukul oleh Zaid. Gara-gara dia mencuri satu huruf, makanya dia dipukul terus oleh Zaid. Ini jawaban masuk akal. Pulang semua dan dikasih opah dan hadiah. Ala kulli hal rajanya juga bahlul, jadi enak untuk dibodohi kan begitu. Ala hal. Jadi fi buyutin adzinallahu an turfa. Fi buyutin adzinallahu an turfa. An turfa artinya ditinggikan, dimuliakan. Fi buyutin adzinallahu an turfa. Ini sifat pertama dari buyut tersebut. Cahaya Allah itu berada di mana? Cahaya Allah itu berada fi buyutin, di rumah-rumah yang sifat pertamanya Allah telah memerintah kita untuk diagungkan dan dimuliakan. Pertama. Kedua, wa yuzkaru fiha ismuh, dan nama Allah selalu disebut-sebut di dalamnya. Nama Allah selalu diingat dengan hati dan pikiran mereka di dalam rumah tersebut. Wa yuzkaru fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Yusabbih, bertasbih. Bertasbih itu artinya menyucikan Allah dari semua sifat kurang dan menetapkan bagi Allah sifat
terpuji dan sempurna. Karenanya seringkali sabbihisma rabbikal a'la, sebutkan juga wasabbih bihamdi rabbik. Tasbih itu sudah memuat pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam sebagian ayat dipertegas bahwa penyucian kamu kepada Allah itu adalah memuat pengagungan Allah, memuat penetapan sifat-sifat mulia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bertasbih kepada Allah fiha, di dalam rumah-rumah itu, bil ghudwi wal asal, di pagi dan di petang hari. Telah saya jelaskan tadi, pagi dan malam atau pagi dan sore, pagi dan petang, itu ingin menunjukkan bahwa sepanjang hari orang-orang itu yang Allah akan sebutkan dalam ayat lanjutannya adalah yusabbihu, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat-sifat sempurna dan meniadakan sifat-sifat kurang dari Allah. Siapakah mereka? Rijalun, orang-orang yang sifat orang-orang itu la tulhihim tijaratun wala bai', yang tidak dilalaikan oleh baik, tijaratun perniagaan, wala bai'un jual beli. Perniagaan adalah profesi. Kita berprofesi sebagai pedagang. Kita sedang bertransaksi maupun kita sedang tidur, kita sedang berdagang. Karena kita adalah pedagang. Kita sedang membuka toko, kemudian belum ada pembeli datang ke toko kita, kita sedang berdagang di toko kita. Namun belum ada transaksi. Ya. Tapi bai'un berarti ada transaksi di sini. Allah, menurut sebagian ulama, memahami pesan Allah di sini, rijalun, rijal, orang-orang, baik lelaki maupun perempuan tentunya, yang la tulhihim tijaratun wala bai'. Profesi mereka sebagai pedagang maupun ketika mereka bertransaksi sama sekali tidak menjadikan hal itu lalai, tidak menjadikan mereka lalai kepada mengingat dan menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Saat mereka bertransaksi, mereka ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kapanpun mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iqamis salah, dan menegakkan salat. Perniagaan mereka, transaksi mereka tidak menjadikan mereka lalai sehingga menunda-nunda salat, untuk diselesaikan dulu pekerjaannya, untuk diselesaikan dulu proses transaksi yang sedang berlangsung. Dan wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Artinya Allah ingin mengatakan manusia-manusia yang berada di rumah tersebut adalah rijalun yang la tulhihim tijaratun wala bai'. Apapun kesibukan dalam kehidupan dunianya, kesibukan yang berupa transaksi, yang jelas-jelas transaksi menurut sebagian ulama ingin mengesankan, ingin memberikan pesan kepada kita bahwa kalau tijaratun boleh jadi orang yang sedang berdagang belum tentu mendapatkan keuntungan, namun ketika ada yang beli berarti dia mendapatkan keuntungan. Ketika dia sudah jelas-jelas di hadapan dia ada keuntungan besar, itu pun tidak akan lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini terkait dengan jiwa mereka, terkait dengan pikiran mereka, terkait dengan hati mereka. Namun bagaimana terkait dengan amal yang melibatkan fisik? Zikrullah adalah amalan yang melibatkan pikiran, yang melibatkan jiwa kita, melibatkan hati kita. Amalan yang melibatkan fisik dan itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala disimbolkan dengan sholat. Tentu tidak hanya sholat yang sehingga dikatakan yang tidak akan mereka lupakan, yang tidak akan mereka lalaikan adalah mengingat Allah, sholat dan zakat. Adapun membaca Al-Quran dilupakan kepada Allah, mereka lupakan. Adapun amal-amal soleh yang lainnya mereka lupakan, tidak. Ya. Salat dan zakat adalah ingin menyebutkan dua simbol, dua contoh yang menjadi dasar. Hubungan hamba dengan Tuhan secara langsung adalah disimbolkan dengan salat. Adapun hubungan hamba dengan sesama
disimbolkan dengan zakat. Tentu ini sekali lagi mencakup hal-hal hubungan hamba dengan Tuhannya selain sholat, munajat dan lain sebagainya walaupun di luar sholat, dan juga mencakup hubungan semua amal-amal, semua praktek yang dianjurkan oleh agama yang terkait hubungan hamba dengan sesama hamba. Orang-orang ini la tulhihim tijaratun wala bai'un, tidak akan dibuat lupa oleh tijarah maupun oleh bai'. Tidak dibuat lupa dari apa? An zikrillah, kedua, iqamis shalah, ketiga, wa ita'iz zakat. Sifat berikutnya, yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada hari yang tataqallabu fihi, yang berbolak-balik fihi, di hari itu. Apa yang berbolak-balik? Al-qulubu wal absar, hati dan penglihatan. Maksudnya hari kiamat. Apa yang kita saksikan sekarang, yang menjadi fokus perhatian kita sekarang di dunia ini, untuk orang-orang yang kafir masalah, fokus kehidupan, fokus perhatian mereka dalam kehidupan ini adalah semua yang terkait dengan dunia dan kenikmatan dunia, yang terkait dengan materi dan semua perolehan materi dan kenikmatannya. Lupa kepada sesuatu yang sangat mereka butuhkan, keridhaan Allah, nikmat-nikmat akhirat yang Allah siapkan. Ketika hari kiamat terjadi, pola pandang mereka berubah, ya. Namun karena mereka adalah orang-orang yang buta, maka di dunia ketika mereka buta, di akhirat pun menjadi buta. Sementara orang-orang mukmin yang di dunia mereka melek tidak buta, di akhirat mereka juga tetap akan melek dan menyaksikan. Ternyata apa yang Allah siapkan di akhirat bagi orang-orang yang mukmin adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi maksud tataqallabu fihil qulub wal absar, hati dan mata akan berbolak-balik, artinya ketika menyaksikan kedahsyatan hari kiamat, kedahsyatan yang sangat luar biasa. Sebelum saya lanjutkan terkait dengan kalimat al-qulub wal absar, ada doa, ya. Doa yang mungkin kita dengar diucapkan oleh almarhum al-Imam al-Khumaini rahmatullah alaih dengan suara malakuti beliau, yang juga dibacakan oleh Sayyidil Qaid hafizahullah dengan suara malakuti. Ya muqallibal qulub wal absar, ya. Ya muqallibal qulub wal absar. Karena memang dalam tuntunannya, redaksi doanya seperti itu. Ya muqallibal qulub wal absar, wahai zat yang membolak-balikkan hati dan mata. Namun ada doa lain yang diajarkan oleh Imam Ja'far, dan ini perlu untuk menjadi perhatian kita, bahwa doa yang diajarkan oleh para imam, jangan kita kemudian ingin merevisi redaksinya dengan menambah atau mengurangi. Karena redaksi yang telah diajarkan oleh para imam itu adalah redaksi yang suci, redaksi yang telah mendapatkan rekom dari Allah, rekom dari Rasulnya. Kita boleh jadi tidak memahami rahasia di balik kalimat dan kata-kata yang dipilih oleh para imam ketika mengajarkan doa kepada kita. Karenanya doa kita ikut dengan yang ma'thur dari para imam suci Ahlul Bait. Para ulama kita tidak terbiasa menyusun doa dari diri mereka sendiri, tidak, untuk kemudian diajarkan kepada orang. Namun kalau berdoa sendiri dengan bahasa pribadi kita, dari lubuk hati kita, silahkan. Adapun menyusun doa kemudian diajarkan seakan ini adalah doa, tuntunan redaksi yang paling
layak untuk dipanjatkan oleh kaum mukminin, oleh para murid dia. Sama sekali para ulama kita tidak pernah melakukan tradisi yang demikian. Kenapa? Mereka benar-benar terikat dengan nas. Doa-doa yang kita baca adalah doa-doa yang mansus, doa-doa yang ada riwayat ajaran dari para imam. Alaihal, tentang masalah ini mungkin panjang dibicarakan, namun ingin saya sampaikan satu riwayat. Al-Imam As-Shadiq alaihi salam mengajarkan kepada seorang muridnya, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Tentu beda dengan konteks pembicaraan tadi, ya muqallibal qulub wal absar. Teks lanjutannya, konteks pembicaraannya memang tepat penyebutan kata absar di situ. Namun pada doa yang diajarkan oleh Imam Ja'far, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kuatkan hatiku di atas agamamu. Diajarkan oleh Imam Ja'far kepada muridnya, dan kemudian muridnya diminta untuk membacanya. Di depan Imam Ja'far, dia membaca ulang doa yang diajarkan Imam Ja'far dengan tambahan ya muqallibal qulubi wal absar, sabbit qalbi ala dinik. Dia sumbang kata absar di situ. Sepertinya dia merasa jangan-jangan imam ini agak lupa mestinya menyebutkan kata al-absar, sehingga dia kemudian menyumbangkan kata al-absar. Kata Imam Ja'far, na'am, benar memang Allah adalah zat yang muqallibul qulubi wal absar, tidak diragukan. Namun baca doa ini seperti teks yang saya ajarkan. Konteksnya apa? Konteksnya kita meminta agar Allah mengokohkan hati kita di atas agama yang benar. Dan itu tidak ada urusannya dengan mata, urusannya dengan hati. Kalau ya muqallibal qulubi wal absar, ini terkait dengan kondisi kehidupan dunia kita. Kita memohon agar dirapikan urusan kehidupan dunia kita. Kita memohon kepada Allah agar hati kita difokuskan kepada hal-hal yang bermanfaat. Kita memohon kepada Allah agar mata kita tidak dijadikan melihat ke kanan, ke kiri, sehingga terpengaruh oleh rayuan-rayuan pemandangan yang menjadikan kita tergelincir dari agama kita. Namun ketika doa itu, sekali lagi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita kembali lagi. Setelah Allah menyebutkan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada hari kiamat, di mana semua akan berubah. Kejadian-kejadian dahsyat. Jadi intinya mereka ini takut tentang nasib diri mereka sendiri. Tidak takut hari itu, namun takut nasib mereka di hari itu. Apakah mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau justru mereka akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala? Itu yang mereka takuti. Jadi yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Inilah orang-orang, kalau kita maknai bait dalam ayat ini, buyutun sebagai rumah, sebagai bangunan, ya, sebagai bangunan yang tentunya ada dinding, ada atap, yang namanya bangunan. Baik itu berupa rumah tempat tinggal, maupun berupa aula, maupun berupa bangunan-bangunan tempat ibadah, masjid dan semisalnya. Ya. Kalau kita maknai itu adalah buyut dengan arti bangunan, dan itu juga untuk satu tingkat pemaknaan tidak salah, walaupun tidak terbatas pada makna itu. Makna kedua juga benar dan sangat relevan, bahwa yang dimaksud dengan buyut bukan bangunannya, namun penghuni rumah atau penghuni bangunan itu, manusianya, orang-orangnya. Mereka adalah orang-orang yang penghuni rumah tersebut, yang merupakan tempat dari cahaya Allah. Yang telah kita maknai tadi, bahwa cahaya Allah adalah
cahaya Allah adalah ma'rifat Allah. Ma'rifat Allah, cahaya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Pengenalan secara sempurna, bukan pengenalan yang mungkin tidak sempurna atau justru sangat rendah kualitas pemahaman dan pengenalan kepada Allah, ma'rifatnya kepada Allah. Ma'rifat yang sempurna, ma'rifat yang akan terpantul pada pikiran, pada keyakinan, pada perilaku, pada tindakan orang-orang yang telah menyandang ma'rifat tersebut. Ma'rifat itu berada dalam rumah-rumah. Rumah-rumah itu penghuninya adalah orang yang telah Allah sebutkan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un ila akhir ayat. Setelah Allah menjelaskan kualitas orang-orang yang berada dalam rumah itu, yang mana rumah itu adalah tempat cahaya Allah, atau kita maknai cahaya Allah adalah berada dalam jiwa-jiwa mereka. Rumah-rumah itu yang dimaksud adalah jiwa-jiwa mereka, orang-orangnya. Allah setelah itu menyebutkan liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah akan membalas mereka, memberi balasan mereka dengan balasan amalan yang terbaik mereka. Boleh jadi saya, antum, dan yang lainnya telah melakukan kebaikan, namun kebaikan yang kita lakukan ini tidak puncak. Mungkin keikhlasannya, kualitasnya tidak puncak. Mungkin cara pelaksanaannya juga tidak sempurna. Namun amalnya amal baik, dan Allah akan berikan pahala. Namun pahala apakah Allah akan berikan sesuai dengan kadar kualitas amal itu? Dalam ayat ini Allah mengatakan untuk mereka Allah akan berikan pahala sebagai amal yang terbaik. Kalaupun amal itu dilakukan tidak sempurna, ada kekurangan-kekurangannya, Allah akan singkirkan kekurangan-kekurangan pada amal itu dan Allah akan sempurnakan amal itu sehingga layak mendapatkan pahala tersempurna untuk pelakunya. Sebagian para mufassirin memaknai demikian. Liyajziyahumullah ahsana ma amilu. Perbuatan mereka yang boleh jadi ada kekurangan-kekurangannya, namun Allah akan berikan pahalanya seakan perbuatan itu perbuatan yang paling sempurna. Ketika dia sholat yang paling sempurna. Ketika dia bersedekah, sedekah yang paling sempurna. Ketika dia berbuat baik apapun, perbuatan baik itu Allah akan tingkatkan kualitasnya. Setelah menutup kekurangan-kekurangannya, disempurnakan, dan setelah itu Allah akan berikan pahala sesuai dengan kualitas tersempurna dari amalan si hamba tersebut. Kemudian tidak berhenti di sini. Allah melanjutkan wa yazidahum min fadli, dan Allah akan menambahkan lagi dari anugerah Allah. Tidak sekedar akan dibalas dengan balasan amal terbaik, namun Allah akan menambah untuk mereka dari karunia, dari anugerah Allah. Buktinya atau ayat lanjutannya ingin mengatakan kenapa Allah berikannya demikian. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rizkinya, anugerahnya kepada siapapun yang Allah kehendaki, semata karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena sesuatu yang lain. Karena amalan mereka telah Allah balas, namun Allah menambahkan dari kemaha murahannya untuk hamba pelaku amal tersebut. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kemudian lanjutan ayatnya yang tidak akan saya lanjutkan dalam kesempatan malam hari ini karena ada beberapa yang ingin saya kembali menjelaskan tentang fi buyutin. Ayat lanjutannya menjelaskan tentang orang-orang kafir. Lawan dari mereka adalah orang-orang kafir. Walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Kalau mereka orang-orang yang pertama yang Allah sebutkan sebagai rijalun la tulhihim hingga akhir ayat, Allah akan balas amal mereka dengan kebaikan yang sangat sempurna. Namun untuk orang-orang kafir, Allah akan sia-siakan amal mereka. Alaihal, kita untuk sementara kita berhenti pada ayat ke-38.
kita akan kembali melihat bahwa rumah siapa yang dimaksud, atau rumah apa dan rumah siapa yang dimaksud dengan firman fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fiha